Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First, let me introduce myself. My name is Dina Mariana. I'm from State Islamic University of Sultan Syarif Qasim Riau, majoring in Economic Education Department. Here, I would like to talk about dampak utama COVID-19 terhadap perekonomian Indonesia. COVID-19. Do you know about COVID-19? Coronavirus disease 19. Coronavirus are a type of virus. There are many different kinds and some cause disease. A newly identified coronavirus SARS-CoV-2 has caused a worldwide pandemic of respiratory illness called COVID-19. So, dengan adanya COVID-19 tadi, maka sangat berpengaruh dalam segala aspek, terutama pada aspek perekonomian negara. Perekonomian negara Indonesia kita pada saat ini bisa dibilang sedang tidak stabil dan sedang tidak baik-baik saja. Menyikapi kasus ini, maka berbagai kebijakan mulai dimunculkan, mulai dari penerapan work from home atau WFH, social distancing, physical distancing, sampai diberlakukannya pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah mencatat setidaknya ada 8 dampak utama COVID-19 terhadap perekonomian Indonesia. Dampak ini secara utuh telah meluluhlantahkan sendi-sendi sosial dan perekonomian Indonesia. 1. Meluasnya PHK. COVID-19 telah membuat kesengsaraan yang semakin luas terhadap para pekerja. Gelombang PHK diyakini akan terus berlanjut dalam waktu dekat. Diperkirakan masih banyak karyawan yang akan kehilangan pekerjaan di tengah terpaan krisis moneter global 2020. Econom Center of Reform on Economics, Yusuf Randy Manilet, menurutnya masih ada potensi terjadinya PHK karena proses transisi ini sebenarnya ditujukan untuk pemulihan ekonomi nasional. Kontraksi PMI Manufacturing. PMI Manufacturing Indonesia mengalami kontraksi yang cukup dalam hingga 45,3 atau lebih rendah dibandingkan angka per Agustus 2019 yang masih berada di angka 49. Kinerja impor. Kinerja impor mengalami penurunan yang sangat drastis. Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat kinerja impor Indonesia pada bulan Mei 2020 sebesar 8,44 miliar dolar AS. Dampak inflasi. Inflasi minggu ketiga Juni 2020 di angka 0,02%. Bank Indonesia mencatat inflasi pada minggu ketiga Juni 2020 di angka 0,02%. Angka ini lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya. Dengan perkembangan tersebut, perkiraan inflasi Juni 2020 secara tahun kalender sebesar 0,93% dan tahunan sebesar 1,79%. Penyumbang utama inflasi pada periode tersebut berasal dari daging ayam ras sebesar 0,13%, telur ayam ras sebesar 0,04%, bawang merah dan tomat masing-masing 0,01%. Pembatalan penerbangan domestik dan internasional. COVID-19 turut menumbangkan industri penerbangan. Setidaknya ada lebih dari 12.703 penerbangan di 15 bandara di Indonesia dibatalkan sepanjang Januari hingga Maret 2020 dengan rincian 11.680 untuk penerbangan domestik dan 1.023 untuk penerbangan internasional. Menurunnya jumlah wisman, kunjungan wisata mancanegara, memberikan pengaruh besar terhadap ekonomi dalam negeri. COVID-19 memberikan pengaruh yang sangat besar. Kunjungan wisatawan mancanegara turun lebih dari 7.000 wisatawan per hari yang umumnya didominasi dari China.
Kehilangan pendapatan sektor layanan udara. Pembatalan penerbangan dan penurunan Wisman tentu memberikan pengaruh terhadap angka kehilangan pendapatan di sektor layanan udara, mencapai lebih dari 300 miliar per harinya. Penurunan okupansi hotel. Dengan dibatalkannya penerbangan dan berkurangnya wisatawan, maka berpengaruh pada dunia perhotelan. Kementerian Pariwisata mencatat akibat COVID-19, Indonesia telah kehilangan kucuran devisa dari sektor pariwisata terpangkas 50% dibanding dengan tahun lalu. Dan lebih dari 6.000 hotel, jumlah penurunannya lebih dari 50%. Terima kasih sudah klik video ini. Thanks for your attention guys. Don't forget to like, comment, and subscribe. Save yourself and stay at home. Bye-bye.